akrab lagi nih, Mak? Netizen aja sama kalian yang berpikir kayak gitu. Kalau namanya orang rumah tangga kan ada masalah. Sekarang mereka sudah menyelesaikan masalahnya, ya udah kita mau orang tua ya memberikan saran, ya bersyukur aja kalau mereka udah baik gitu. Kemarin sempat terpengaruh sama omongan-omongan netizen, biasalah, namanya juga nikahnya juga ta'aruf ya kan. Kalau sekarang mudah-mudahan mereka belajar. Ya cerita lah, masa gua harus ceritain ke lu? Ya udah ya nanti nikah kan baru talak 1 ya kan. Tapi nanti kita tanya ke orang yang mengerti lah, apakah harus nikah lagi atau apa aja. Iyalah, ada anaknya kesian lah. Alhamdulillah. Kalau namanya orang tua mah pasti pengennya anak-anak tuh kalau memang udah berumah tangga ya rumah tangga yang baik lah. Udah seberapa sering sih Mak ketemu lagi nih bareng-bareng sama Nadia sama anak kayak gitu? Sering lah, kan sering di Bandung juga. Oh, sering ke Bandung juga, Iki yang nyamperin ya lebih seringnya gitu. Kalau Mbak Duti kenapa ngomongin? Aku nggak ngerti dan aku nggak tahu, ibuku nggak pernah bilang juga ke aku punya utang. Dan aku juga umur berapanya itu dia bilang aku nggak tahu gitu kan. Aku sebagai anak doanya terbaik, dan setahu aku mama aku nggak pernah punya utang. Karena aku sendiri, aku udah bikin statement kemarin, aku nggak akan beli sesuatu kalau nggak punya duitnya. Aku akan beli setelah aku mampu ataupun setelah aku nabung gitu. Jadi aku mendingan mulai usaha pakai duit 1 juta daripada memulai usaha 100 juta tapi pakai duit orang. Intinya gitu. Jadi aku nggak mau utang, nggak pernah mau punya utang. Saya intinya nggak terima dengan jawaban Atta Halilintar ya, karena bagi saya menganggap ini tidak peduli atau acuh gitu ya. Karena ini kan di video aja dia bilang kalau Atta Halilintar itu nggak tahu apa-apa, utang apa gitu. Tapi di akhir perkataannya mengatakan, saya yakin ibu saya tidak pernah berhutang gitu. Kok bisa menyimpulkan seperti itu gitu. Umi merasa kecewa. Umi kan ketika mendengar berita malam itu ya langsung ngechat saya. Umi sama sekali tidak ridho katanya. Tidak ridho dengan jawaban Atta gitu ya. Kalau Umi sudah dari kemarin-kemarin mengatakan uangnya harus dikembalikan. Dan dia tidak akan ridho sampai hari kiamat. Ya, kalau di dalam agama kita itu ada sumpah mubahalah ya. Begitupun dengan Atta Halilintar dan keluarnya Gen Halilintar, simple sih sebenarnya, kita cuma butuh kejelasan gitu. Ya harapannya sih biar nggak berlarut-larut ya, biar nggak berlarut-larut, nggak jadi polemik. Ya kepada Bang Atta Halilintar supaya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Tolong pulangkan duit tabungan anak-anak Umi Afif, tabungannya Aziza dan Afif, 40.000 euro sama dengan 40.000 DM. Itu aja Umi Afif, enggak minta untung yang berlipat ganda. Kamu harus selalu komunikasi, berdoa terus. Karena apa? Kita tidak tahu ke depan, ya. Dalam arti kata kelancaran ini tentunya restu doa dari kedua orang tua itu harus kamu selalu minta kepada kedua orang tua. Tolong, karena Afi pun pada saat itu minta restu kepada Allah tidak habis-habisnya, karena memang menghadapi pernikahan itu tidak mudah. Ya, Dede sih bilang bahwa kepengennya nanti pada saat akad nikah, resepsi, Bubun ada. Insya Allah kalau Bubun tidak keluar daerah, gitu ya, pastilah Bunda. Yang penting Bunda sehat, kamu juga sehat, Bilar sehat, semua mendukung. Kapan terjadinya itu kita serahkan kepada Lesti. Nah, sampai saat ini Bunda nggak tahu tuh. Bunda nggak tahu. Mungkin biarkanlah itu mereka yang punya hajat, biar ya. Kita hanya mendoakan aja, menanti saja ya. Iya dong. Pokoknya Bubun, Dede pengen di acara yang sakral, akad nikah dan resepsi Bubun harus ada. Insya Allah kalau Bubun sehat, kamu ngundang Bunda, ya pasti Bunda datang ya. Oke. Mungkin matanya ya sama ya, tapi mulutnya beda ya. Bibirnya beda. Pokoknya semua pengen seperti Dede lah gitu ya. Dek, yang penting pesan Bunda, Dede tetap humble dan humble. Bilar, Rizky, jaga Dede karena Dede adalah anak yang patuh sama orang tua. Kamu harus sayangi, tulus, dan lihatlah bukan kelebihannya, kekurangannya Dede. Oke, Bilar ya. Oke, terima kasih doanya dari kalian penggemar semuanya. Penggemar Bunda juga mendoakan supaya Dede juga sehat, Bilar sehat, acara berjalan lancar. Ya, oke, terima kasih banyak. Iya,
ya nggak masalah sih bagi saya, apalagi itu kan mereka untuk menyenangin diri sendiri ya, dan nggak merugikan orang lain juga, dan itu bentuk rasa syukur mereka, bentuk rasa apresiasi mereka kepada diri kita, kepada diri mereka sendiri, kepada kita juga atas dukungan mereka dan penantian mereka yang udah sekian lama gitu menunggu kita mendeklarasikan hubungan kita sampai sejauh mana gitu. Dan akhirnya di prosesi lamaran kemarin unik sih, memang banyak ibu-ibu yang ibaratnya nobar tapi secara virtual gitu, dan mereka dandan seolah mereka sedang menonton atau menghadiri acara lamaran keluarga mereka sendiri gitu. Tapi ya saya senang, saya bersyukur punya fans yang seperti itu gitu. Dan ya insya Allah sih kemungkinan di hari H nanti kita mungkin ada salah satu rundown atau salah satu segmen yang kita masukin, di mana nanti kita bakal interaksi atau kita ngundang secara virtual fans kita. Bisa aja itu terjadi sih. Saya lagi pikirin hal itu juga. Leslar Bandung. Halo Leslar. Selamat ya, semoga sama Allah. Apa ya? Sangat pokoknya bahagia. ikut bahagia, Semoga lancar sampai hari H. Iya, sangat nanti. Iya, soalnya kalau ibu dari pagi memang live di rumah Indosiar terus dari pagi itu. Dari malam itu malah katanya kan di ibu dekat Blackbird, yaitu rumah katanya banyak ini dari Indosiar. Jadi ibu nanti kapan ya? Kebetulan tadi pagi juga lewat ke sini. Oh ya di sini, masya Allah. Senang. Kalau saya barangkali bisa begitu lihat gitu dari dekat gitu, walaupun tidak bisa masuk karena pandemi ini ya, saya maklum begitu. Tapi dari dekat lah, mudah-mudahan bisa lihat begitu harapannya itu. Tapi intinya mendoakan saja semoga lancar sampai hari. Insya Allah sangat cocok ya. Sangat cocok. Cocok banget. Semoga harapannya buat Bilar sama Resti semua baik ya, sama Allah lah. Dilancarkan dari segala urusan sampai hari H nanti. Untuk mengadukan peristiwa yang dialami oleh anaknya Nindi yang telah mendapatkan kekerasan dari mantan babysitternya. Emang itu yang terjadi ya, katanya sudah ada bukti kita berupa tindakan kasar yang dilakukan oleh mantan babysitternya. Sekarang mungkin udah kondisi membaik, tapi kan masih ada bekas luka dalam hati. Nah, di dalam mediasi disebutkan bahwa ada kewajiban dari pihak tergugat untuk memberikan nafkah selama pemeriksaan perkara. Nah, itu disepakati. Lalu apa lagi Pak? Hanya itu yang disepakati tentang biaya selama proses pemeriksaan perkara. Nominalnya sekitar 50 juta. Ya, itu selama proses pemeriksaan perkara. Itu hasil kesepakatan mereka di mediasi. Berarti menjadi hukum bagi mereka berdua. Yang tidak disepakati, Pak? Nah, yang tidak disepakati inilah tentang dalil-dalil perceraiannya. Nah, itu tidak disepakati. Kalau itu disepakati berarti perkara dicabut. Nah, karena tidak disepakati berlanjut pemeriksaan perkara. Tetap ingin bercerai gitu ya? Iya, tetap ingin bercerai selama pemeriksaan perkara berjalan.
Itu hasil kesepakatan mereka dalam mediasi. Jadi setelah perkara ini selesai itu sudah Iya, tidak berlanjut lagi. Ya, pertemuan mereka itu berawal dari pada saat Reski sedang mencari rumah. Nah, kebetulan klien saya ini punya rumah di Pejaten yang mau dijual. Nah, Reski waktu itu datang sama pacarnya, kalau nggak salah pacarnya, yang kebetulan pacarnya juga public figure kalau nggak salah pada saat itu. Karena Reski tahu rumah klien saya itu dari rekomendasi dari pacarnya itu. Menurut keterangan klien saya seperti itu. Gitu. Akhirnya terjadilah jual beli rumah yang di Pejaten. Kebetulan rumah di Pejaten itu atas nama klien saya langsung. Nah, jadi mereka jual beli, terjadi jual beli. Gara-gara terjadi jual beli itu sering ketemu, akhirnya mereka pacaran. Nah, pacaran itu ya dari awal 2012 lah. 2012 awal atau pertengahan atau Maret, April sekitar itulah. Akhirnya mereka intens, akhirnya pacaran sampai akhirnya tahun 2013 mereka mempunyai anak. Itu juga pertanyaan yang sama juga yang pernah saya tanyakan sama klien saya, kenapa baru pada saat ini ya. Menurut singkatnya jawabannya dia ya, pertama selama ini dia sudah diam terlalu lama. Pertama diam terlalu lama, yang kedua juga dia memikirkan masalah anaknya yang mau sekolah. Gitu. Kenapa? Karena anaknya juga butuh kejelasan siapa ayahnya gitu. Karena di samping butuh kejelasan juga anaknya itu sudah mulai bertanya siapa ayahnya gitu. Nah, jadi klien saya itu benar-benar mempermasalahkannya baru sekarang ini ya, karena dia benar-benar ingin menuntut pengakuan anak. Dia diam itu dalam arti ya dia menunggu itikat baik dari si Reski gitu. Karena kebetulan juga klien saya juga kan dia juga ada kerjaannya dia sendiri, jadi mungkin dia juga sibuk atau apa, dan dia juga ngerasa masih bisa untuk menghandle anaknya sendiri kan gitu. Tapi makin lama anak makin besar, beberapa hal itu yang dia tidak mungkin bisa dia handle, kayak seperti contoh masalah nama ayah untuk di akte kelahiran, terus juga untuk masalah sekolah gitu. Itu kan butuh nama ayah, nama orang tua kan gitu. Nah, hal-hal kayak gitu kan dia mungkin tidak bisa dia jalani sendiri gitu. Jadi di samping itu juga dia ngerasa juga tidak mudah untuk ngungkapin permasalahannya dia ini keluar gitu. Jadi butuh benar-benar dia tuh butuh pertimbangan, butuh masukan, butuh pemikiran yang benar-benar harus matang gitu untuk dia bisa mengeluarkan permasalahan ini. Nah, mungkin kebetulan baru di tahun inilah dia mempunyai kekuatan untuk berani mengungkap semua ini gitu. Karena bagi perempuan ini bukan hal mudah ini. Saya rasa bukan hanya klien saya saja. Pasti mungkin perempuan yang lain juga kalau mengalami hal yang sama dengan klien saya ini mungkin akan melakukan hal yang sama juga gitu. Saya memberikan surat klarifikasi dulu kepada pihak Reski ataupun pihak Pak Gogo, bapaknya. Gitu. Saya minta surat klarifikasi dulu supaya kita ada pertemuan lah untuk saling menjelaskan permasalahan ini. Tapi surat klarifikasi saya tidak baiklah tanggapannya atau tidak begitu direspon. Nah, akhirnya saya somasi. Nah, begitu saya somasi, barulah saya ketemu sama pengacara dari Pak Gogo dan Reski gitu. Nah, disitulah kita bertemu, membicarakan masalah somasi saya. Tapi dari hasil pertemuan itu juga tidak ada kata sepakat atau intinya tidak ada titik temunya lah, ya gitu. Jadi akhirnya ya mau nggak mau ya saya harus lanjut ke langkah berikutnya. Daripada nanti makin melebar dan beritanya juga makin simpang siur, lebih baik saya pengen buru-buru daftar gugatan saya. Tolong sampaikan pesan kita bahwa kita mau Reski dan Pak Gogo bersedia bertanggung jawab dan menyelesaikan dengan secara baik-baik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.